Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kelas 11 busana 3 ya. Ini jamnya Bu Faris, jam produk kreatif dan kewirausahaan. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang bingung ya, kok Bu Faris ngajar KWU. Ya, untuk tahun ini, untuk semester ini bahan untuk mengajar produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 busana 3. Oke, seperti tadi yang sudah Bu Faris sampaikan di FCC ya. Awalan dulu itu perkenalan dulu, nggak apa-apa. Untuk sementara nanti kita belajarnya lewat GCR atau Google Classroom. Sementara baru ada 21 anak yang masuk. Yang lainnya mohon untuk ketua kelasnya atau koordinator kelasnya untuk bisa mengkoordinir teman-temannya untuk dilihat ya di kelasnya Bu Haris untuk KWU setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 10.45. Oke, mungkin ini adalah pembelajaran yang baru buat kalian ya. KWU, kewirausahaan, pernah dengar ya kewirausahaan? Sebentar ya. Oke, apa itu kewirausahaan? Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, apa itu tentang kewirausahaan. Kita sama-sama belajar di sini. Bu Faris juga ini hal baru. Mungkin di sekitar kalian sering ya kalian lihat ada orang-orang yang sukses berdagang atau berwirausaha menciptakan suatu produk yang mereka jual dan akhirnya booming produknya, laku keras gitu ya. Tidak peduli produknya apa, asal laku di pasaran, itu artinya mereka berhasil membuat produk itu ya. Ukuran sebuah produk itu dia nggak berhasil atau tidaknya adalah laku atau enggaknya. Oke, kita berbicara tentang kewirausahaan. Oke, nanti selama satu semester ini kita belajar tentang beberapa hal berkaitan tentang kewirausahaan. Bisa dilihat di sini nanti ya. Ya, oke. Ada 8 materi yang akan kita pelajari untuk semester ini tentang kewirausahaan, produk kreatif dan kewirausahaan. Yang pertama nanti kita belajar tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Sebelum kita berbicara jauh tentang kewirausahaan, kita nanti akan membahas apa sih arti atau definisi tentang kewirausahaan dari beberapa sumber atau dari beberapa teori. Nanti kita pelajari satu persatu. Kemudian kira-kira sikap dan perilaku seperti apa yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang wirausahawan ya. Nanti kita sama-sama belajar ya. Apalagi kalian di jurusan busana butik, tentu saja peluang bisnisnya, peluang untuk berwirausaha menciptakan produk yang bagus, yang kreatif, peluangnya sangat tinggi ya. Contoh kecilnya, kalian punya kain-kain perca di rumah, itu bisa dimodifikasi atau dibuat sebuah produk-produk yang bisa dijual lah tentunya. Contoh kecilnya saja untuk menyikapi kondisi saat ini, corona seperti ini kan orang membutuhkan masker ya. Masker menjadi kebutuhan utama. Perilaku keseharian, kebiasaan keseharian sekarang berubah, semua orang membutuhkan masker ya. Awalnya kita amati tentang kebutuhan masker ya. Masker di awal ada pandemi corona, orang-orang itu membutuhkan, yang penting kita pakai masker apa aja, yang penting kita pakai masker. Berjalan dengan seiring waktu, masker itu berubah menjadi kebutuhan fashion ya enggak? Sekarang orang-orang pakai masker itu harus menyesuaikan dengan fashionnya. Bajunya warna merah, maskernya merah. Bajunya putih, maskernya putih. Bajunya biru, maskernya biru. Setuju nggak? Peluang bisnis kan buat tata busana. Untuk jurusan kalian ini bagus banget. Jadi produk apapun, sekecil apapun, kalau kalian bisa mengolah, kalian tanggap terhadap kebutuhan pasar, insya Allah nanti akan laku keras. Itu contoh kecilnya aja. Nanti kita belajar lebih jauh tentang produk-produk apa saja, kira-kira kita butuh apa aja ya. Oke, kira-kira nanti kita belajar tentang sikap atau perilaku wirausahawan itu seperti apa. Seseorang kalau mau berwirausaha biar dia sukses, dia harus bersikap seperti apa, perilaku seperti apa. Itu nanti materi di bab pertama. Materi di bab kedua nanti kita akan menganalisis peluang usaha.
kira-kira di lingkungan kita membutuhkan apa saja yang peluang bisnisnya itu besar. Seperti yang tadi Bu Haris sampaikan, contoh kecil tentang masker. Itu masker. Ya, itu baru tentang masker. Nanti kita kira-kira di daerah kalian tinggal di mana? Kalian amati. Di lingkungan kalian kira-kira pasar itu yang ramai apa kebutuhannya? Apakah harus produk dari busana butik tentang fashion? Nggak mesti, apa aja. Kalau kita belajar tentang wirausaha yang luas dulu aja. Nah, ya, nanti kita baru masuk ke ranah keahlian kalian di busana. Kemudian kita nanti belajar tentang yang ketiga, hak atas kekayaan intelektual. Untuk menjadi seorang wirausahawan, tentu saja intelektualnya harus bagus, skillnya bagus, wawasannya luas. Nah, nanti kita belajar di situ, banyak yang harus kita pelajari. Kemudian nanti yang keempat, nanti kita sudah belajar tentang analisis peluang pasar, kita mempelajari sikap wirausahawan seperti apa, kemudian hal-hal ilmu apa saja yang perlu kita butuhkan untuk menjadi wirausahawan. Kemudian nanti kita belajar tentang prototip dan kemasan produk. Ya, nanti kita belajar tentang gimana sih caranya mengemas produk-produk itu menarik, packagingnya. Nah, kita nanti belajar tentang itu. Karena kita amati, kalian lihatlah di sekitar kalian. Kadang tuh ada produk-produk yang remeh banget. Ya, kadang sebenarnya kita nggak butuh, tapi kita tertarik beli itu karena apa? Karena kemasannya yang bagus, packagingnya yang oke, bahasa marketing dalam pengemasannya bagus. Nah, itu menjadi hal yang penting juga ketika kita mengeluarkan sebuah produk. Ya, kemudian yang kelima, nanti kita berbicara tentang proses kerja pembuatan prototip produk barang dan jasa. Gimana prosesnya, kita sudah lihat tuh peluangnya seperti apa, kira-kira kebutuhan pasarnya apa, kita mau belajar pengemasan seperti apa, lalu kita kira-kira peluangnya seperti apa, proses pembuatannya seperti apa. Oke. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan belajar tentang gambaran kerja untuk pembuatan prototip produk barang dan jasa. Ya, kita kan nanti tidak hanya menjual barang dan jasa saja. Contoh nih, misal nih kalian nih busana butik, kalian tidak menjual barang tapi menjual jasa. Nah, misal ada orang punya kain, mau membuatkan baju, mereka membutuhkan jasa kalian. Atau misal kamu membuat produknya langsung, dijual produknya, itu juga bisa, gitu ya. Kemudian kita belajar tentang analisis biaya produksinya, ya. Dalam kita membuka usaha atau berwirausaha, tentu saja masalah pembiayaan ini menjadi hal yang penting dari awal, ya. Nggak ada kan kalau yang mau buka usaha tapi rugi. Nah, tentunya mau ada labanya dong, meskipun kecil, tapi kalau itu kita continue, konsekuen, konsisten, itu bisa jadi banyak. Ya, nanti kita belajar analisis biayanya, biaya produksinya berapa, kemudian kira-kira bisa menghasilkan berapa, akhirnya muncul laba berapa, peluangnya berapa persen. Nah, untuk nantinya keuntungannya. Kemudian yang terakhir adalah membuat atau menguji prototipnya. Kita uji produk kita kira-kira di pasaran itu umurnya bagaimana, apakah akan bertahan terus atau hanya musiman. Kita juga harus belajar tentang itu, ya. Nanti selama 1 semester ke depan kita akan belajar tentang 8 bab ini, tentang berwirausaha. Tentu saja kita sama-sama belajar produknya apa. Mungkin mulai sekarang kalian mulai harus memikirkan. Saya beri tugas untuk kalian untuk minggu ini, coba kalian lihat di lingkungan kalian, ada nggak orang yang sukses di sekitar kalian berwirausaha, dia menciptakan sebuah produk dan bagus, produknya kreatif, menarik, dan laku di pasar. Ya, coba kalian amati, ada nggak? Nanti silahkan dideskripsikan, nanti saya tuliskan untuk tugas di Google Classroom-nya, nanti saya cek. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pengantarnya dulu. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan lewat GCR atau Google Classroom, atau bisa ke WhatsApp Bu Haris, ya. Nomor WhatsApp-nya Bu Haris tahu ya? Oke, yang belum tahu Bu Haris bacakan ya. Nomornya Bu Haris 081 575 44 8 119.
bisa chat di situ ya, nanti kalau ada yang mau konsultasi dan sebagainya. Oke, terima kasih, ditunggu kerjasamanya teman-teman yang lain yang belum masuk di Google Classroom untuk produk kreatif dan kewirausahaan. Tolong dikabari, dihubungi teman-temannya ya semuanya. Oke, terima kasih, sehat selalu, jaga kondisi, jangan lupa pakai masker untuk bepergian, jangan bergerombol, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.